semuanya, sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, mengucap syukur selalu kepadamu, karena hanya penyertaan-Mu lah, kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu, hingga kami boleh ada di tempat ini bersama-sama ya Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah firman yang ditabur dapat memberikan kekuatan dan hikmat baru buat kami, anak-anak-Mu yang selalu haus akan firman-Mu. Tuhan, kami mohon kelancaran internet pada malam hari ini, agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu baik bagi kami. Amin. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan,
Terima kasih Yesusku. Mic-nya enggak keluar. Shalom, selamat malam. Pak Andika, selamat malam dan shalom Pak. Shalom. Pak Tim juga, Shalom. Pak Tim, selamat malam, shalom Pak Tim. Halo Pak Andika, Ya, Bu Maria. wah rupanya kok kinclong ya Pak ya kalau baru jadi pengantin baru ini Pak ya. Iya, ada terang dari lampu kemuliaannya nih, Bu. Kayaknya bersinar-sinar loh Pak Andika. Oh gitu ya, puji Tuhan kalau terus bersinar. Lain sama dulu loh Pak. Ada yang ngeramuti sekarang ya Pak ya. Iya, betul Bu. Lama enggak digoda nih Pak Andika nih. Baik-baik ya Pak. Baik Bu. Masih belum di Surabaya ini? Belum di Surabaya. Nanti Kapan? rencananya akhir April ke Surabaya. Tapi sebentar, 1 Juni balik lagi ke Jakarta. Oh, berapa lama di Jakarta, Pak? Kemungkinan sampai ya Agustus lah. Rencana sampai Agustus. Karena istri kan mau sidang skripsi di kampus STT-nya. Oh. Iya Pak. Ya semoga sukses ya Pak ya untuk istri, untuk sidang skripsinya. Ya, Tuhan terima berkati kasih. lancar dan sukses. Terima kasih Bu Maria. Ya, Pak Andika walaupun di Jakarta Tuhan sudah atur, Pak Andika bisa join sama GAP Rehoboth Surabaya. Amin. Tuhan punya kuasa, Pak, luar biasa Tuhan kita. Amin. Iya Pak. Monggo Pak Andika silahkan untuk sharing firman dan monggo berdoa dulu ya Pak. Ya, baik. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Allah Bapa, pada saat malam hari ini kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Meskipun kami masih di dalam situasi dan suasana pandemi, tetapi itu tidak menyurutkan kerinduan kami untuk berkumpul dan bersekutu melalui virtual. Kami percaya hadirat Tuhan melampaui apapun dan hadirat Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kami, melawat kami dan mengubahkan kami. Dan pada saat malam hari ini firman-Mu juga akan kami dengarkan. Biarlah firman-Mu yang akan mengajarkan kami, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami di dalam kebenaran. Hingga kami menjadi umat kepunyaan-Mu yang Kau perlengkapi dalam setiap perbuatan yang baik. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, ya Allah Tritunggal Maha Kudus, dan biarlah apapun yang hamba-Mu sampaikan, benar-benar disertai oleh Roh-Mu dan berasal dari hati-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Meskipun terlambatnya banyak, tetapi menurut saya belum terlambat. Jadi saya masih sempat untuk mengucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya bersyukur sekali bisa berjumpa dan melihat wajah-wajah Bapak Ibu sekalian, begitu ya. Udah lama sekali saya tidak berjumpa. Saya juga senang sekali bisa melihat Ibu Maria dalam keadaan yang sehat semuanya. Nah, saya akan men-sharingkan PPT saya yang terkait dengan tema khotbah saya hari ini. Nah, sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Nah, tema khotbah saya pada saat hari ini adalah hidup menurut roh atau hidup menurut daging. Yang terambil di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 9. Nah, saya meminta apakah Pak Raymond bisa membacakan untuk kita semua?
Tadi saya sudah chatting dengan Pak Raymond, entah Pak Raymond melihat atau tidak, membaca atau tidak. Saya bisa nggak meminta Pak Raymond membacakan untuk kita semua? Baik Pak. Ya, mari saya silahkan. Roma pasal 8. 9. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa ke dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin. Amin, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan lihat di sini. Kekristenan itu lebih dari sekedar memiliki cara hidup yang ideal. Ya, karena biasanya kita selalu memiliki serangkaian filosofi mengenai bagaimana cara hidup yang ideal. Kekristenan pun juga lebih dari sekedar perjalanan untuk memiliki hidup yang baik atau bermoral baik, seperti yang diajarkan oleh filsafat-filsafat dari dunia ini. Kekristenan juga lebih dari sekedar percaya dan tahu akan keberadaannya beserta dengan segala sifatnya. Kekristenan adalah tentang apa sih Bapak Ibu? Kekristenan adalah tentang kehidupan itu sendiri yang ada di dalam Allah. Itulah kekristenan. Sebab kita mengikut Kristus yang adalah sang hidup dan memberi kehidupan kepada mereka yang percaya. Kehidupan bersama Kristus yang dimulai di bumi ini. Suatu kehidupan yang diikat oleh suatu relasi dengan Tuhan, di mana relasi dengan Tuhan itu akan mentransformasi kehidupan kita, serta memimpin kehidupan kita menuju kerajaan Allah. Itulah kehidupan kekristenan. Itulah kehidupan bersama dengan Kristus. Suatu relasi dengan Dia, di mana relasi itu mengubahkan kehidupan dan membawa kehidupan itu menuju kepada kerajaan Allah. Nah, oleh karena itu, kita akan membahas mengenai bagaimana relasi kita dengan Allah yang mentransformasi kehidupan kita itu, Bapak Ibu. Nah, kita membahas dari kitab Roma. Dan kita tahu bahwa penulis kitab Roma ini adalah Paulus, dan isi surat Roma pada intinya adalah tentang Injil Kristus. Tokoh utama yang ditonjolkan adalah Kristus yang menguasai segala kehidupan manusia. Nah, karena kita berbicara mengenai Injil Kristus, maka kita perlu tahu konteks keseluruhan daripada kitab Roma yang kita baca pada saat hari ini. Nah, secara konteks, Injil Roma ingin mengatakan, surat Roma ingin mengatakan bahwa keberdosaan manusia itu sifatnya universal. Jadi keberdosaan itu selalu bersifat universal. Pelanggaran Adam menjadi alasan dari dikuasainya manusia oleh iblis, dosa, dan maut. Jadi saya ulangi ya Bapak Ibu, surat Roma ini secara konteks besarnya berbicara yang paling utama yang ditonjolkan pertama kali adalah bagaimana keberdosaan itu selalu bersifat universal. Tidak ada satupun manusia yang tidak dikuasai oleh dosa. Pelanggaran Adam itulah yang menjadi alasan dari dikuasainya manusia oleh iblis, dosa, dan maut. Manusia dikuasai 3 ya Bapak Ibu, tolong diingat baik-baik. Iblis, dosa, dan maut. Di mana itu semua mengakibatkan penghukuman juga secara universal. Sehingga status manusia secara universal pula adalah hamba dosa.
Dosanya sifatnya universal, penghukumannya sifatnya universal, status manusia sebagai hamba dosa juga universal. Nah, di dalam keberdosaan manusia, ternyata kebenaran hukum Taurat tidak mengubahkan apa-apa. Kebenaran hukum Taurat justru meneguhkan keberdosaan manusia dan malah menunjukkan akhir kehidupan manusia itu sendiri. Saya ambil contoh, kita buka di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Dikatakan di sana, Roma 3 ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Tak seorang pun yang dibenarkan, kata Alkitab, di hadapan Allah hanya karena ia melakukan hukum Taurat. Kenapa demikian? Alkitab mengatakan, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi di dalam keberdosaan manusia ternyata hukum Taurat bukan membereskan dosa, tetapi justru membuat orang makin mengenal dosa. Nah karena itu, apa solusinya? Maka solusi bagi keberdosaan manusia adalah Kristus. Kristus adalah solusi bagi manusia yang dikuasai oleh dosa dan maut. Dan apa wujud dan sifat perbuatan Kristus? Bahwa dia menjadi manusia. Kristus sebagai Allah manusia. Sebab yang mati adalah manusia, maka Allah yang tak dapat mati itu harus mengenakan kemanusiaan sepenuhnya. Sehingga ia juga memasuki alam kematian untuk membebaskan manusia yang berada dalam kuasa maut, dosa, dan iblis. Sehingga manusia juga terbebas dari hukuman. Nah inilah konteks secara besarnya dari kitab Roma yang akan membingkai pemahaman kita pada saat malam hari ini. Jadi sekali lagi ini diingat baik-baik, keberdosaannya bersifat universal, penghukumannya bersifat universal, status manusia sebagai hamba dosa juga universal. Hukum Taurat tidak membereskan dosa, tetapi justru membuat manusia mengenal dosa. Maka apa yang bisa membereskan dosa adalah Kristus. Kristus adalah solusi bagi manusia yang dikuasai dosa dan maut. Dan apa wujudnya? Wujud dan sifat perbuatan Kristus sebagai Allah manusia adalah dia datang ke dunia sebagai manusia dan mati. Kenapa mati? Karena Allah tak bisa mati. Tetapi dia perlu mengenakan kemanusiaan sepenuhnya sehingga ia memasuki alam kematian agar kita yang dikuasai maut, dosa, dan iblis bisa dibebaskan dari itu semua. Inilah konteks besar dari kitab Roma yang akan kita pelajari. Inilah konteks yang akan membingkai pemahaman kita di dalam Roma pasal yang ke-8. Nah, karena tema saya adalah tentang hidup oleh roh, maka saya memberikan tema bagi saya sendiri adalah 3 wujud nyata hidup menurut roh. Ada 3 wujud yang real dari seseorang itu hidup menurut roh. Yang pertama, Bapak Ibu, wujud real yang pertama adalah ada di dalam Kristus. Kita buka di dalam Roma pasal yang ke-8 tadi. Di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Ini wujud nyata yang pertama. Wujud nyata yang pertama, kita hidup menurut roh, kita ada di dalam Kristus. Nah kalau Bapak Ibu melihat di ayat yang pertama, Bapak Ibu akan menemukan kata penghukuman. Kata penghukuman di dalam bahasa Yunani memakai kata kerima. Ya, kata penghukuman memakai kata kerima. Saya tidak bisa meminta Bapak Ibu meniru saya karena kalau meniru saya jadi rame ini Zoom-nya, ya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa penghukuman itu adalah kata kerima. Nah, kata kerima atau kata penghukuman ini muncul di dalam Roma pasal yang ke-5. Coba Bapak Ibu melihat Roma pasal ke-5 ayat yang ke-16 dan 18. Roma 5 ayat 16, ayat 16 dulu ya. Di situ disebutkan begini, ayat 16b. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran telah mengakibatkan penghukuman. Kita lihat ayat 18.
Sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Jadi jelas sekali bahwa penghukuman sepertinya oleh Paulus dikaitkan dengan pelanggaran. Penghukuman sepertinya dikaitkan Paulus dengan dosa. Jadi kalau berbicara penghukuman, maka otomatis itu berbicara pelanggaran atau dosa. Nah, sekarang kita lihat kenapa manusia bisa ada di dalam penghukuman, karena itu merujuk dari akibat dikuasainya manusia oleh dosa, maut, dan iblis karena dosa Adam. Kita bisa melihat di Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Roma pasal 5 ayat 12 dikatakan, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang, maksudnya Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Nah, jadi waktu dosa masuk, maut ikut masuk. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi ketika kita melihat kata penghukuman, pasti dikaitkan dengan pelanggaran. Dan kenapa dikaitkan dengan pelanggaran manusia? Karena oleh dosa Adam, maka dosa maut itu masuk ke dalam dunia dan menguasai semua manusia. Termasuk iblis pun juga menguasai manusia. Nah, tetapi yang menarik Bapak Ibu, di pasal 8, Paulus mengatakan demikian. Tidak ada sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya penghukuman itu ditiadakan bagi mereka yang memenuhi syarat ini, yaitu ada di dalam Kristus. Jadi bagi mereka yang ada di dalam Kristus, maka tidak ada lagi penghukuman bagi mereka. Pertanyaannya, apa arti di dalam Kristus? Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Kalau memang penghukuman ditiadakan bagi mereka yang ada di dalam Kristus, maka pertanyaannya, apa arti di dalam Kristus? Istilah di dalam Kristus itu biasanya selalu dikaitkan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Saya ulangi ya, istilah di dalam Kristus biasanya selalu dikaitkan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Pertanyaannya lagi, memangnya seperti apa kematian dan kebangkitan Kristus itu? Yang pertama, kematiannya terhadap dosa. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-10a. Roma pasal 6, ayat yang ke-10a. Di situ dikatakan dengan jelas, Roma pasal 6 ayat 10a, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Berarti kematian Kristus itu adalah kematian terhadap dosa. Dan Bapak Ibu perlu tahu bahwa kematian dan dosa itu adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Apa buktinya Pak? Kita lihat Roma pasal 6 ayat yang ke-20 terlebih dahulu. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Waktu hamba dosa, bebas dari kebenaran. Ayat 21. Buah apakah yang kamu petik daripadanya? Apa buahnya? Kita lihat di ayat 21. Kesudahan semuanya itu ialah kematian. Pada waktu kita menjadi orang yang ada dikuasai dosa, menjadi hamba dosa, maka buah yang kita petik adalah kematian. Bahkan di ayat 23a disebutkan di sana upah dosa ialah maut. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau dosa itu buahnya pasti kematian dan karenanya upah dosa adalah maut, maka di sini kita diberitahu oleh Paulus kematian dan dosa itu satu paket. Tidak bisa dipisah. Dosa dan kematian itu satu paket. Dan Kristus rupanya memasuki alam kematian, kematiannya terhadap dosa. Dan dia bukan hanya mati, dia juga bangkit. Nah, kita lihat apa itu kebangkitan di dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-9. Saya baca Roma pasal 6 ayat yang ke-9.
Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi kematian Kristus itu adalah kematian terhadap dosa. Dan kebangkitan Kristus itu adalah kebangkitan kemenangan di mana dosa, di mana maut, kematian itu tidak lagi berkuasa atas dia. Kematiannya terhadap dosa pada waktu dia bangkit, di situ dia menyatakan kemenangannya atas maut. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, pada waktu Paulus mengatakan ada di dalam Kristus, itu artinya apa? Itu artinya disatukannya kita dengan kematian Kristus, di mana kita mati bagi dosa. Kita lihat Roma pasal 6 ayat yang ketiga. Roma 6 ayat yang ketiga dikatakan, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kita lihat ayat yang ke-5a. Kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Di ayat 11 dikatakan lagi, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Jadi ketika Paulus mengatakan ada di dalam Kristus, itu artinya apa? Artinya kita disatukan dengan kematian Kristus. Kalau kita disatukan dengan kematian Kristus, artinya kita harus mati bagi dosa. Itu maksud dari ada di dalam Kristus. Nah, apa maksud dari ada di dalam Kristus yang berikutnya? Artinya kita disatukan dengan kebangkitan Kristus. Kita lihat lagi, baca di Roma pasal 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita. Sama seperti Kristus bangkit, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi ketika setiap kali kita mengatakan bahwa saya sudah ada di dalam Kristus, maka sama saja saudara sedang mengumumkan bahwa saya telah mati bagi dosa dan saya sekarang hidup bagi Allah. Jadi ketika saudara, ketika kita mengatakan kepada orang bahwa saya di dalam Kristus, itu bukan hanya sekedar saya percaya Yesus. Saya ulangi Bapak Ibu, ketika kita mengatakan saya adalah orang di dalam Kristus, itu artinya bukan hanya sekedar saya orang percaya kepada Kristus, bukan. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa saya ada di dalam Kristus, maka itu artinya kita sedang mengatakan saya telah disatukan dengan kematiannya, yaitu mati bagi dosa, dan saya telah disatukan dengan kebangkitannya, bahwa saya sekarang hidup bagi Allah. Itu arti di dalam Kristus. Nah, pertanyaan berikutnya, kesatuan ini dapat terjadi melalui apa? Ternyata kesatuan ini dapat terjadi melalui baptisan, Bapak Ibu. Di dalam Roma pasal 3, Roma pasal 6 ayat yang ketiga sampai keempat dikatakan begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Kita bandingkan dengan Galatia sekarang. Kita tandai Roma tadi pasal 6 gitu ya. Kita bandingkan dengan surat Galatia. Dalam surat Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-27 disebutkan di sana, karena kamu semua, maksudnya jemaat Galatia, yang dibaptis dalam Kristus, garis bawahi kalimat itu, dibaptis dalam Kristus,
telah mengenakan Kristus. Nah, jadi Bapak Ibu, kapan momen Bapak Ibu disatukan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus? Momennya adalah ketika Bapak Ibu dibaptiskan di dalam Kristus itu sendiri. Karena ketika kita dibaptiskan, kita dijadikan satu dengan kematiannya. Dan kita juga ketika keluar dari air, kita disatukan dengan kebangkitannya. Dan saat itulah kita mengenakan Kristus. Nah, sekarang apa kaitannya dengan Roma pasal yang ke-8 tadi? Kita balik kepada Roma pasal yang ke-8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada di dalam kesatuan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Tidak ada lagi. Selama Bapak Ibu telah dibaptiskan di dalam Kristus, maka penghukuman bukan menjadi bagian dari kehidupan saudara semua. Karena ayat itu dengan jelas mengatakan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya yang telah disatukan dengan kematian dan kebangkitannya. Nah, pertanyaannya adalah begini Bapak Ibu. Kenapa penghukuman tidak ada lagi bagi mereka yang mati bagi dosa dan hidup bagi Allah akibat penyatuan dengan Kristus? Ini harus kita jawab. Jawabannya adalah sebab ketika kita dibaptis, Roh Kudus memberi hidup dan kemerdekaan sejati. Itu dijelaskan di dalam Roma pasal 8 ayat kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Berarti ketika kita dibaptis, ada di dalam Kristus, Roh memberi hidup dan kemerdekaan sejati kepada Bapak Ibu. Saya akan mengutip satu perkataan Bapak Gereja. Dia adalah uskup di Yerusalem. Dia penerus dari Rasul Yakobus. Di dalam bukunya Catechetical Lecture, yang ketiga, poin keempat, dia hidup tahun 315 Masehi. Kita semua belum lahir Bapak Ibu ya. Jadi ini dia sudah mengatakan hal ini. Dia mengatakan ini. Manusia itu terdiri dari dua natur ganda. Jiwa dan tubuh. Penyucian pun juga terdiri dari dua. Yang satu bukan badani untuk bagian yang bukan bersifat badania. Yang satunya lagi badania untuk bagian yang badania. Air membersihkan tubuh dan roh memeteraikan jiwa. Supaya kita mendekat kepada Allah dengan hati yang dipercik oleh roh dan tubuh kita dibasuh oleh air yang murni. Karena itu, ketika kita turun ke dalam air, jangan berpikir bahwa itu hanya elemen biasa, tetapi lihatlah keselamatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebab tanpa keduanya, tanpa air dan roh, tidak mungkin kamu dapat menjadi sempurna. Tahun 315, penerus Rasul Yakobus sudah mengatakan bahwa ketika kita dibaptiskan dalam Kristus, momen itu adalah momen kita disatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Dan ketika itulah Roh Kudus memberi hidup dan kemerdekaan sejati kepada kita. Nah, pertanyaan berikutnya lagi Bapak Ibu. Kenapa hanya roh yang bisa memberi hidup dan kemerdekaan sejati? Ini perlu dijawab. Kita lihat di Roma pasal yang ketiga, Roma pasal 8 ayat yang ketiga. Disebutkan di sana, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Kenapa hanya roh? Karena hukum Taurat tidak berdaya. Saya ulangi ya, kenapa hanya roh yang bisa memberi hidup dan kemerdekaan sejati? Karena hukum Taurat tidak berdaya oleh kedagingan kita. Karena kita ini manusia daging, setiap kali dikasih tahu tentang hukum Taurat, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, malah hukum itu yang dilanggar. Nah, itu membuktikan bahwa hukum Taurat tidak berdaya oleh daging. Maka siapa yang berdaya untuk mengalahkan daging ini? Jawabannya ada di pasal 8 ayat 3.
dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Wah, ini kalimat ini kok sepertinya agak membingungkan. Apa maksudnya? Yesus dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia menjatuhkan hukuman dalam daging. Kok dari daging dosa, daging dosa, daging dosa. Apa maksudnya ini? Saya ingin memberi kutipan di dalam King James Version. Disebutkan di sana begini. God sending his own son in the likeness of sinful flesh and for sin, condemned sin in the flesh. Apa maksudnya? In the likeness of sinful flesh itu artinya dia menjadi sama dengan manusia. For sin artinya dia mati karena pelanggaran kita. Condemned sin in the flesh artinya dia meniadakan hukum dosa dan maut dalam kematiannya. Kesimpulannya adalah begini Bapak Ibu. Ketika Kristus mengenakan daging sama seperti kita manusia, maka ia telah menghukum dosa dan mengalahkan maut dagingnya melalui kematiannya. Dan ketika kita dibaptiskan di dalam kematian dan kebangkitannya itu, maka di saat itu juga Roh Kudus memberi kita hidup dengan jalan memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut, karena di dalam Allah tidak ada kematian dan dosa, namun hanya ada hidup sejati. Jadi kembali ke judul kita. Apa wujud nyata dari kita hidup di dalam roh? Apa wujud nyata dari kita hidup menurut roh? Syarat pertama harus terpenuhi. Kita ada di dalam Kristus. Selama Bapak Ibu percaya kepada Kristus, lalu dibaptiskan di dalam Kristus, maka Bapak Ibu telah disatukan di dalam kematian dan kebangkitan. Dan pada saat Bapak Ibu dibaptiskan di dalam kematian dan kebangkitannya, maka di saat itu pula Roh Kudus memberikan hidup sejati kepada Bapak Ibu dan memerdekakan Bapak Ibu dari segala penghukuman. Sehingga Bapak Ibu sekarang bisa menyembah Tuhan di dalam kemerdekaan, di dalam hidup sejati yang telah diberikan oleh Roh Kudus kepada kita semua. Inilah syarat pertama bahwa kita hidup menurut roh, ada dalam Kristus. Karena hanya orang-orang di dalam Kristus sajalah yang menerima karya Roh Kudus itu. Apa dampak dari karya keselamatan Kristus di ayat 3 tadi? Dampaknya ada di ayat yang ke-4. Ayat ke-4 dikatakan supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Saya mengutip perkataan salah satu bapak gereja lagi, tulisan dari Cyril dari Alexandria. Dia adalah penerus dari penginjil Markus, yang menulis Injil Markus itu dia hidup tahun 400 Masehi. Dia mengatakan demikian. Sang firman yang menyucikan segala sesuatu berdiam dalam tubuhnya, sehingga potensi dosa dihukum. Ketika potensi dosa dihukum, kita dimerdekakan dari kuasa penghukuman dan dosa, kita sekarang telah diubahkan menuju keserupaan dengannya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu telah hidup di dalam baptisan di dalam nama Kristus, dan Roh Kudus telah memberikan kemerdekaan kepada kita semua, maka sekarang kita diubahkan menuju keserupaan dengan Kristus itu. Siapkah Bapak Ibu menuju keserupaan dengan Kristus itu? Nah itu ya, tidak gampang loh hidup serupa dengan Kristus itu. Penyangkalan dirinya, penyangkalan dagingnya harus banyak. Karena kita itu pada dasarnya tidak mau serupa dengan Kristus. Kita maunya serupa dengan dunia. Tetapi kita harus ingat status kita yang baru. Aku mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Dan Roh telah memerdekakanku. Sekarang aku harus hidup semakin serupa dengan Kristus. Poin yang kedua. Apa wujud nyata daripada kita hidup menurut roh? Poin yang kedua, kita hidup dalam keadaan baru menurut roh.
Itu di dalam Roma pasal 8 ayat 5 sampai 8. Saya paparkan langsung dalam bentuk tabel supaya Bapak Ibu tidak kesulitan membacanya. Kita lihat, kita bandingkan dari tabel ini Bapak Ibu. Kalau hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Keinginan dagingnya pasti membuahkan maut. Kalau hidup menurut daging pasti bermusuhan dengan Allah, sudah pasti itu. Kalau hidup menurut daging, dia tidak takluk kepada hukum Allah karena tidak mungkin takluk. Kalau hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah sebaliknya, hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dan hidup di dalam buah roh. Nah sekarang kita coba cek ya Bapak Ibu. Kita ini posisinya lagi di mana ini? Kita coba lihat di dalam Galatia pasal 5, Galatia pasal ke-5 ayat yang ke-20, bukan Roma pasal 5, pasal 6 ya. Roma pasal yang Galatia, Galatia pasal 5, benar-benar. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai 24. Ya. 22 sampai 24. Ini yang roh ya. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan hidup menurut roh. Sekarang bandingkan hidup menurut daging. Saya minta Pak Raymond membacakan untuk saya di Galatia pasal 5 juga, dari ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Pak Raymond baca, saya tak ngombe dulu ya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 25 sampai Galatia 5 ayat 19 sampai 21. 19 sampai 21. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu sekarang posisi kita di mana? Gitu loh. Posisi kita itu yang di daging apa di roh? Ayo. Kita ngaku percaya Yesus. Kita selalu menggembar-gemborkan, marilah kita hidup menurut roh. Tetapi hidup menurut roh itu harus hidup dalam keadaan yang baru. Nah, kita bandingkan ini. Sudahkah kita mengasihi? Sudahkah kita sabar? Sudahkah kita bermurah hati? Sudahkah kita baik? Tidak gampang, Bapak Ibu ini. Saya sendiri bergumul juga dalam hal ini. Apalagi kita para bapak-bapak ini kalau sudah naik mobil diserempet orang gitu ya, orang tiba-tiba nyalip itu dari belakang atau nyetirnya nggak jelas begitu. Ada kita yang kemudian disalip orang dari samping atau ngelihat ada mobil yang bawanya nggak jelas, terus kita bilang diberkatilah engkau dalam nama Allah. Ada? Saya rasa tidak ada, ya kan? Pasti perkataan yang pertama adalah mungkin kita mengatakan bodoh orang itu. Goblok orang itu, enggak ngerti nyetir, pasti kita itu pasti mengatakan itu. Gitu ya. Pada waktu orang menyakiti kita, Bapak Ibu, apakah kita muncul penguasaan diri untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan? Apakah kita membalas dengan kasih? Waduh. Atau jangan-jangan kita ini masih banyak sekali hawa nafsu kita gitu loh.
doa-doa kita sisipi dengan hawa nafsu, yang penting Tuhan mau ikut punyanya keinginan saya, tapi kita nggak mau ikut Tuhan. Bahkan kita mungkin iri hati, Bapak Ibu, kita melihat orang di sekitar kita lebih sukses, kita tidak terima hati kita. Atau jangan-jangan kita punya kepentingan diri sendiri, kita egois, Bapak Ibu. Orang lain harus berbuat yang maksimal untuk kita, tetapi kita tidak mau total untuk orang lain. Nah kita ini yang mana? Kalau kita masih ada di dalam iri hati, tidak bisa terima hati kita melihat ada orang yang sukses, banyak sekali hawa nafsu dalam diri kita, di mana Tuhan harus ikut mau saya, bukan kita ikut mau Tuhan, di mana kita egois, maka kita masih hidup menurut daging, Bapak Ibu. Bagaimana ini? Sementara tuntutannya di dalam Galatia pasal yang kelima itu ayat 16, coba Pak Raymond baca coba itu ya. Tuntutannya apa? Galatia 5 ayat 16 itu. Demikianlah firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh itu tuntutannya Bapak Ibu. Kenapa harus hidup oleh roh? Coba kita lihat di ayat yang ke-24. Baca tolong Pak Raymond. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Waduh, sudah jadi milik Kristus kah kita? Sudah, karena iman kita. Tapi ada koma. Barang siapa yang menjadi milik Kristus harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya untuk hidup oleh roh. Wah, rumit ya ikut Kristus ini. Kalau kita bisa seperti itu, maka kita bisa mengatakan saya hidup menurut roh. Ya. Ini yang kedua, wujud nyata kita hidup menurut roh adalah hidup dalam keadaan baru menurut roh itu sendiri. Nah, yang terakhir, hidup nyata, ya kan? Wujud nyata dari kita hidup oleh roh adalah kita didiami oleh roh Allah atau roh Kristus. Itu di dalam Roma pasal ke-8 di ayat yang ke-9. Orang yang ada di dalam Kristus dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut oleh Roh Kudus akibat inkarnasi Kristus adalah orang-orang yang hidup menurut roh. Nah, kata hidup menurut roh di dalam bahasa Yunani memakai kata STN pneumati. Artinya terus-menerus hidup dalam roh. Dan dasar dari orang yang hidup dalam roh adalah karena roh Allah diam di dalam kamu. Kamunya ini adalah orang yang ada di dalam Kristus tadi. Jadi roh Allah hanya berdiam di dalam orang-orang yang telah disatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Dan kata diam, coba kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 tadi. Roma pasal 8 ayat 9 dikatakan di sana jika memang roh Allah diam dalam kamu. Dia memakai kata oke. Artinya terus-menerus tinggal di dalam kamu. Jadi karena roh Allah terus-menerus tinggal dalam diri kita, maka kita pun juga harus terus-menerus hidup dalam roh. Di ayat 9 dikatakan bahwa roh Allah dikaitkan dengan roh Kristus dan dikaitkan dengan milik Kristus. Apakah maksudnya? Roh Allah kok ada roh Kristus? Apakah ada dua roh? Roh Allah dikaitkan dengan milik Kristus, apa maksudnya? Maksudnya adalah ini. Sebutan roh Allah, ini dengarkan baik-baik ya Bapak Ibu. Sebutan roh Allah itu menekankan bahwa Roh Kudus adalah rohnya Allah sendiri. Jadi setiap kali Bapak Ibu membaca Alkitab, lalu menemukan kata roh Allah, maka itu berkaitan bahwa Roh Kudus adalah roh Allah itu sendiri. Berarti roh yang berdiam dalam diri Allah. Sedangkan ketika kita menemukan kata roh Kristus, itu berarti menekankan peran roh kudus yang mendiami orang percaya di dalam Kristus. Nah ini bedanya.
Tiap kali mendengar kata roh Allah, berarti mau merujuk bahwa ini adalah roh Allah itu sendiri. Rohnya Allah itu sendiri. Tetapi setiap kali kita mendengar kata roh Kristus, itu mau menekankan roh kudus yang mendiami orang percaya di dalam Kristus. Pendiaman roh Allah atau roh Kristus dalam kehidupan orang percaya sebagai bukti bahwa kita adalah milik Kristus yang terus-menerus membuat kita hidup dalam roh. Berarti yang ketiga Bapak Ibu, apa wujud nyata bahwa kita hidup menurut roh? Tandanya bahwa kita didiami terus-menerus oleh roh Allah. Dan kapan itu terjadi? Ketika kita beriman kepada Kristus, ketika kita dibaptiskan di dalam Kristus, roh memerdekakan dan roh juga berdiam terus-menerus di dalam kita untuk memampukan kita hidup terus-menerus menurut kehendak Allah. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, ada 3 wujud nyata dari seseorang hidup menurut roh. Saya simpulkan yang pertama, ada di dalam Kristus, hidup dalam keadaan baru menurut roh, dan dia didiami oleh roh Allah atau roh Kristus. Nah, kiranya khotbah pada saat malam hari ini bisa memberikan pengetahuan sekaligus penghayatan batin bagi kita semua untuk mengiring Kristus lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami dengar bukan hanya sekedar itu lalu dari kami. Tetapi biarlah kami Kau mampukan seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Yakobus. Biarlah kami mendengar namun juga menjadi pelaku firman. Dan kami sungguh-sungguh melakukan hukum Tuhan ini dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu mengatakan kalau kita sungguh-sungguh melakukan firman yang kami dengar, maka kami akan berbahagia karena perbuatan itu. Kami ingin berkenan di hati Tuhan. Kami ingin hidup layak senantiasa di hadapan Tuhan di dalam segala hal. Mampukan kami untuk hidup menurut roh, ya Allah Tritunggal Maha Kudus. Berkatilah setiap kami, Kau yang memeteraikan firman di dalam hati dan pikiran kami untuk kami lakukan dan menjadi terang bagi langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Andika. Iya. Silahkan untuk pengumuman. Pengumuman GABR Rehoboth Pekan, ibadah Zoom hari Minggu pukul 12 siang, firman-Nya dibawakan oleh Bapak Pendeta Rudi Teja Laksana. Ibadah Zoom doa malam Minggu, Selasa depan. Selasa depan 30 Maret. Selasa 30 Maret kita mulai pukul 18.30. Firman-Nya dibawakan oleh Pastor Samson Dabas. Spesial Healing Night, malam kesembuhan. Khusus ibadah doa malam hari Rabu 31 Maret diganti hari Selasa 30 Maret 2021. Pembicaranya Pastor Samson Dabas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Yang
yang sempurna telah kuterima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku ku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yang percaya katakan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Kita sampai di akhir acara. Terima kasih kepada Pak Andika. Firman-Nya sungguh memberikan kami kejelasan, memberikan kami lebih pasti lagi bagaimana harus mengikut Kristus dalam arti kata yang sebenarnya. Hiduplah di dalam roh, tidak hidup di dalam daging. Dan masa pandemi ini mengajar kita untuk hidup di dalam roh. Mengurangi dari segala kedagingan, mengurangi dari segala kenyamanan, zona nyaman kita, banyak yang sudah direnggut oleh suasana pandemik ini. Tuhan mau mengajarkan, mari kita kembali kepada roh, karena aku adalah roh. Bapak Ibu yang terkasih, ya dibilang gampang, ya gampang, dibilang sulit juga sulit, gampang dan sulit, tergantung kemana kita mau, dan saatnya sekarang ini kita memilih untuk mengikut Yesus. Karena manusia sudah kalah terhadap COVID, manusia tidak bisa mengatasi COVID, bisa mengatasi tapi istilahnya babak belur. Banyak yang mati, banyak yang jadi percobaan, dan sampai sekarang pun kita masih menjadi percobaan. Dan obat masih belum ditemukan, entah kapan bisa ditemukan. Manusia sudah sangat pintar, sudah bisa cloning,
tapi kena virusnya kecil, ukurannya masih nano, tapi kita sudah tidak bisa mengatasi. Di sini kita kembali lagi untuk boleh mengakui kekuasaan daripada Allah Bapa yang menciptakan alam semesta, dan kita harus berkata, Engkau Bapa yang luar biasa, Engkau Bapa yang kekal, Engkau Bapa yang ajaib, dan kasih-Mu benar-benar luar biasa untuk kita manusia. Bapak Ibu sekalian, firman malam hari ini mengajarkan kita, mari kita hidup di dalam roh, dan kita hasilkan buah-buah roh. Dan sebelum terlambat, ini kita sudah ada di permulaan akhir zaman, sudah masuk di pintunya, sudah mulai. Bapak Ibu yang terkasih, mengucaplah syukur untuk firman pada malam hari ini. Mari kita satukan hati, kita tutup ibadah pada malam hari ini. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu. Firman-Mu malam hari ini mengembalikan kita lagi kepada manusia roh, yang mana Engkau menghendaki kami untuk hidup di dalam roh, karena Engkau sendiri adalah roh, ya Bapa. Dan kami bersyukur untuk malam hari ini, dan kami mohon kehadirat-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan pada setiap jemaat-Mu yang hadir pada malam hari untuk bisa menerima firman-Mu, bisa mengerti firman-Mu dan mau menjalankan firman-Mu. Kami minta kekuatan daripada-Mu Tuhan. Bukankah kami sudah Engkau pilih untuk ikut Engkau Tuhan? Berikan kami kekuatan masing-masing pada kami yang hadir malam hari ini. Tuhan, isi lagi Tuhan dengan kekuatan daripada-Mu. Biarkan Engkau Tuhan, Engkau jamah kami masing-masing satu persatu yang hadir pada malam hari ini. Engkau menguatkan mereka dengan firman-Mu. Engkau memberikan dorongan kepada mereka untuk merubah hidupnya untuk ikut serupa dengan kehendak-Mu, yaitu hidup di dalam roh. Kami percaya Tuhan, kami adalah Engkau yang pilih Tuhan untuk saat ini ada di sini. Perbaiki hidup kami Tuhan. Ampuni mereka yang selama ini tidak hidup di dalam roh, dan biar malam hari ini ada terjadi penundukan untuk setiap yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih, berjanjilah untuk hidup di dalam roh, untuk selalu selaras dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami percaya kami semua sanggup untuk hidup di dalam roh. Dengan penyertaan daripada-Mu ya Bapa. Kami bersyukur malam hari ini kami mendengarkan firman-Mu, dan berdoa untuk Pak Andika. Kiranya Tuhan memberkati hidupnya lebih lagi. Memberkati keluarga, istri, orang tua, pelayanan, dan pekerjaannya. Apa yang beliau kerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Malam hari ini kami juga berdoa untuk jemaat Gereja Allah Baik Rehoboth. Baik itu jemaat gereja maupun jemaat Zoom, mereka yang sering ikut Zoom daripada Gereja Allah Baik yang malam hari ini tidak hadir. Engkau Allah yang Maha Tahu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau senantiasa tetap mengiring dan memberkati, melindungi mereka apapun keadaan mereka, dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk mereka ya Bapa. Dan malam hari ini Tuhan, kami mengakhiri ibadah doa malam kami ini Tuhan, dengan ucapan syukur sekali lagi, dan apa yang kami kerjakan di dalam ibadah singkat ini Tuhan, baik itu pujian, penyembahan, doa-doa pribadi kami Tuhan, kiranya sampai ke hadirat-Mu. Dan Engkau mengabulkan setiap doa kami pada malam hari ini.
Bapa di surga, Engkau Allah yang senantiasa mengiring langkah kami. Engkau yang senantiasa memelihara kami dengan kasih-Mu. Kasih-Mu ada dalam kehidupan kami sepanjang masa dahulu, sekarang, dan selamanya. Kami percaya Tuhan, bersama Engkau kami boleh melakukan segala perkara. Kami sanggup melakukannya Tuhan, karena Engkau bersama kami. Dengan kekuatan daripada-Mu kami akan melewati dunia ini. Dan Engkau jadikan pemenang dalam nama Yesus. Kami angkat tangan kami Tuhan, tanda kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Oh haleluya, Engkau Allah kami yang ajaib. Allah kami yang besar, kami bersyukur ya Bapa punya Allah seperti Engkau. Yang senantiasa mengiring hidup kami, memelihara kami di dalam kasih-Mu yang tak pernah habis Tuhan. Kasih-Mu yang berkekalan sepanjang masa, sepanjang hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan malam hari ini firman-Mu membasuh segala batin kami Tuhan. Firman-Mu malam hari ini membuat kami hidup lebih baik, dan firman-Mu malam hari ini memelihara hidup kami. Tak pernah berkekurangan, bersama Engkau Allah yang senantiasa melengkapi kehidupan kami. Untuk segala masalah yang kami hadapi, Engkau membuka jalan keluar untuk kami. Untuk kesehatan kami, Engkau menyembuhkan segala penyakit kami Tuhan. Dan mereka yang kekurangan, Engkau tambah-tambahkan. Mereka yang susah, Engkau hiburkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan malam hari ini Engkau Bapa kami yang baik. Malam hari ini Bapa di surga menurunkan berkat yang terbaik untuk setiap tangan yang terangkat. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang terangkat dengan berkat keselamatan, sukacita, damai sejahtera yang berkekalan yang kami terima saat ini. Sampai Engkau datang untuk yang kedua kalinya, sampai Maranatha. Mari jemaat yang sudah terima firman dan berjanji untuk hidup di dalam roh, dan juga menerima segala berkat yang terbaik yang Bapa di surga berikan pada malam hari ini. Kepada jemaat-jemaat yang sudah terima semua ini, mari kita sama-sama mengucap syukur dan katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan yang terangkat. Terpuji nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin.